MBG dan Kopdes Merah Putih dorong ekonomi Q1 2026. Program cek kesehatan gratis capai 100 juta penduduk. Survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Prabowo. Halo pemirsa, Ruang Kepresidenan kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik dari agenda Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Sely Sregar, ini dia Ruang Kepresidenan selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana Presiden Prabowo memanggil anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK ke Istana Negara Jakarta untuk mengulas penyebab nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. KSSK menyorot selain dua faktor penyebab rupiah melemah, pemerintah memastikan rupiah berpotensi stabil ke depan hingga cenderung menguat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan pertemuan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan bersama Presiden Prabowo untuk menindaklanjuti penyebab rupiah melemah hingga langkah tanggap pemerintah mengenai kondisi ini ke depannya. Menurut Erlangga, saat ini pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,61% secara tahunan pada kuartal pertama tahun ini. Pertumbuhan ekonomi nasional dinilai yang tertinggi di antara negara anggota G20, bahkan cukup tinggi dibandingkan China, Singapura, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat. Tadi pengumuman BPS di kuartal pertama baik, kita pertumbuhannya di 5,61 dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G20 tertinggi. Jadi kita di atas China, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Dan pertumbuhan ini di atas daripada ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2. Kemudian dari beberapa pertumbuhan kita melihat bahwa pertumbuhan konsumsi baik di 5,52%. Kemudian juga konsumsi pemerintah juga naik 21,31%. Kemudian juga dari segi ekspor dan impor juga positif. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan rupiah melemah didasari dua faktor utama, harga minyak yang melambung tinggi, serta faktor musiman seperti pembayaran kebutuhan nasional, yakni urusan haji, pembayaran utang, hingga repatriasi dividen. Faktor globalnya apa? Yang menyebabkan tekanan nilai tukar dalam jangka pendek ini adalah satu, harga minyak yang tinggi. Dua, suku bunga Amerika yang juga meningkat tinggi. Yield yield US Treasury 10 tahun sekarang adalah 4,47%. Demikian juga dolar yang menguat. Dan Pak Menko tadi mengatakan terjadinya pelarian modal dari emerging market termasuk Indonesia. Nah, memang dalam secara musiman April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan pertumbuhan ekonomi tanah air saat ini mengalami akselerasi hingga ke angka 5,61%, sehingga tidak disadari oleh sejumlah pihak saat ini. Yang pertama dari angka pertumbuhan ekonomi tadi yang keluar hari ini 5,61, itu kita diskusikan dengan Bapak Presiden bahwa kita memang sudah bisa membalik arah ekonomi. Dulu kan sebelumnya 5,39, sekarang 5,61, dibanding sebelum-sebelumnya 5 atau di bawah 5 sedikit kan. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi. Itu yang tidak disadari banyak orang sehingga orang agak takut dan keluar dari pasar modal. Kan saya kemarin bilang serok aja. Kalau mereka ikut mesti nanti ke depan akan untung banyak. Tapi jelas ekonomi sedang menuju pertumbuhan yang lebih cepat dan akan kita jaga untuk triwulan kedua dengan berbagai kebijakan, koordinasi dengan Bank Sentral juga menjaga sistem kondisi likuiditas, dan juga kita akan memberikan stimulus tambahan ya Pak Menko ya. Dari Jakarta, Max Munte, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Pengangkatan calon Kapolri dipastikan tetap tanggung jawab Presiden dan atas persetujuan DPR RI. Setelah berdiskusi panjang dengan Presiden, tim reformasi Polri menyepakati keputusan Presiden dengan penggunaan metode yang sudah ada. Kewenangan pengangkatan calon Kapolri dipastikan tetap berada di Presiden atas persetujuan langsung dari DPR RI. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidiki menjelaskan kesepakatan ini sebelumnya memiliki plus minus saat berdiskusi panjang bersama Presiden. Namun kesepakatan akhir berujung pada metode ini tetap berjalan seperti yang berlangsung saat ini. Metode ini juga dipastikan akan terjadi pada institusi TNI ke depannya. Kesepakatan ini disampaikan tim reformasi Polri kepada awak media pada Selasa petang di Istana Presiden Jakarta. Tim reformasi Polri menyoroti metode persetujuan Polri berlangsung sesuai dengan ketentuan undang-undang, yakni right to confirm oleh parlemen atau disetujui atau tidak disetujui. Yang kedua, kami juga melaporkan kami ada perbedaan pendapat tentang metode pengangkatan Kapolri. Sebagian di antara kami berpendapat pengangkatan Kapolri tidak perlu dikonfirmasi atau mendapat persetujuan DPR. Sebagian di antara kami berpendapat tetap seperti sekarang. Setelah berdiskusi plus minusnya, Bapak Presiden memberi arahan, ya sudah seperti sekarang aja. Jadi Kapolri tetap diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari DPR seperti praktek sekarang ini. Baik untuk Polri maupun Panglima TNI sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu bukan fit and proper test di DPR, tapi disetujui atau tidak disetujui. Itu namanya right to confirm dari parlemen. Dari Jakarta, Max Monte, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto bakal memperkuat kedudukan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas sebagai lembaga independen pengawas eksternal Polri. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidiki menyambut positif usulan Presiden agar fungsi pengawasan eksternal lebih efektif. Pemerintah berencana memperkuat peran Komisi Kepolisian Nasional sebagai bagian dari agenda reformasi Polri, termasuk menjadikannya lembaga independen dengan kewenangan pengawasan yang lebih kuat. Hal ini disampaikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, usai bertemu Presiden pada Selasa petang di Istana Negara Jakarta. Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimli Asidiki, mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh usulan penguatan posisi Kompolnas sebagai lembaga pengawasan eksternal terhadap Polri. Nantinya rekomendasi dari Kompolnas bakal bersifat mengikat serta segera ditindaklanjuti oleh Kepolisian Republik Indonesia. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas. Ya, Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat. Dan keanggotaannya tidak lagi ex officio seperti sekarang, tapi disepakati dia independen sehingga Presiden ya fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Di sisi lain, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh hasil dan usulan yang disampaikan oleh Komisi Reformasi Polri. Polisi dipastikan segera menindaklanjuti setiap usulan tersebut demi mewujudkan kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik. Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. Penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menteri
Menko Hukum, dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola, kami sudah susun untuk mana yang masuk green strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Dari prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Adapun terkait keanggotaan Kompolnas dengan posisi dan kedudukan sebagai pengawas eksternal kepolisian nantinya bakal diisi oleh 9 anggota independen. Para anggota Kompolnas ini dipastikan tidak akan berasal dari ex officio, namun berasal dari beragam institusi dan akademisi berkompetensi. Dari Jakarta, Max Montedio Malau, Sinpo TV melaporkan. Komisi Percepatan Reformasi Polri resmi melaporkan hasil akhir kinerjanya kepada Presiden sejak dibentuk pada November 2025 lalu. Salah satu laporan yang disepakati yaitu kewenangan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas resmi diperluas sebagai fungsi pengawasan eksternal. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asyidik memaparkan hasil kinerja pihaknya kepada Presiden menghasilkan 6 poin dan 3 kesimpulan. Presiden Prabowo Subianto bersama tim reformasi Polri menyepakati untuk tidak membentuk Kementerian Keamanan, sebagaimana wacana yang santer terdengar beberapa waktu lalu, serta lembaga Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Jimli menerangkan pengangkatan Kapolri tetap berada di kewenangan Presiden dan mendapatkan persetujuan oleh DPR seperti yang tengah berjalan saat ini. Adapun laporan ini menjadi finalisasi kinerja akhir dari tim reformasi Polri setelah mendengar langsung aspirasi dari sejumlah pihak, baik dari internal dan eksternal pemerintah. Kedepan, tim reformasi Polri akan mengusulkan revisi Undang-Undang Polri guna menindaklanjuti hasil kesepakatan yang dilakukan, serta menindaklanjuti kehadiran instruksi Presiden atau Inpres bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri. Hal ini disampaikan Jimli usai melaporkan hasil kinerja tim reformasi Polri kepada Presiden pada Selasa petang. Nantinya kehadiran Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas akan diperkuat sebagai pengawas eksternal Polri, serta akan dituangkan ke dalam revisi Undang-Undang Polri yang nanti segera disiapkan di DPR. Setelah berdiskusi, plus minusnya, Bapak Presiden memberi arahan, ya sudah seperti sekarang aja. Jadi Kapolri tetap diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari DPR seperti praktek sekarang ini. Baik untuk Polri maupun Panglima TNI sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu bukan fit and proper test di DPR, tapi disetujui atau tidak disetujui. Itu namanya right to confirm dari parlemen. Jadi beda, jadi Presiden hanya mengajukan satu nama, DPR boleh setuju, boleh tidak. Nah, walaupun dalam praktek selama ini selalu disetujui. Nah, jadi Bapak Presiden sesudah berdiskusi panjang, memutuskan, ya udah tetap aja seperti sekarang. Terakhir, Presiden dan tim reformasi Polri menyetujui pembatasan penempatan Polri di luar lingkup kerja Polri di pemerintahan. Pemirsa, BPS menyatakan program MBG dan Kopdes Merah Putih berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026. Implementasi kedua program tersebut memperkuat sektor strategis sehingga menopang kinerja ekonomi nasional tetap solid. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis dan koperasi desa Kelurahan Merah Putih turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 yang mencapai 5,61% secara tahunan. Dampaknya terlihat pada peningkatan kinerja sektor konstruksi dan pertanian sebagai penopang utama dari sisi lapangan usaha. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi menyampaikan bahwa sektor konstruksi tumbuh 5,49% year on year, didorong oleh masifnya pembangunan KDKMP dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Hingga 5 Mei 2026 tercatat 27.427 SPPG telah beroperasi, melonjak signifikan dari 900 unit pada Maret 2025. Selain itu, pemerintah tengah mempercepat pembangunan 30.000 KDKMP yang ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun ini. Konstruksi tumbuh menguat 5,49% sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur fisik yang didorong oleh
meningkatnya realisasi anggaran belanja modal pemerintah untuk sektor konstruksi, meningkatnya aktivitas konstruksi oleh swasta, salah satunya karena bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Yang ketiga, meningkatnya penyediaan bahan baku konstruksi. Pertanian tumbuh sebesar 4,97%, didorong oleh adanya peningkatan produksi dan peningkatan permintaan domestik. Tanaman pangan tumbuh 7,58% seiring dengan panen raya yang jatuh pada triwulan 1 2026. Peternakan juga tumbuh 11,84% seiring dengan meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur, yang salah satunya untuk memenuhi permintaan selama momen Ramadan, Idul Fitri, dan juga program makan bergizi gratis. Di sisi lain, program MBG juga mendorong sektor pertanian yang tumbuh 4,97% year on year dan berkontribusi 12,57% terhadap PDB. Peningkatan ini dipicu oleh naiknya produksi serta permintaan domestik, termasuk lonjakan kebutuhan daging ayam dan telur selama Ramadan, Idul Fitri, serta untuk mendukung program MBG. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wapres Gibran menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos di Istana Wapres Jakarta pada Selasa 5 Mei 2026. Kedua pihak menegaskan pentingnya penguatan kerjasama regional sebagai respon terhadap berbagai tantangan global. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan memperluas kerjasama kawasan, khususnya di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Komitmen tersebut tercermin dalam pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan Wakil Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos, Tong Savan Phomphihane di Istana Wapres, Jakarta, Selasa 5 Mei 2026. Indonesia dan Laos memiliki kedekatan geografis serta hubungan bilateral yang telah terjalin erat. Sebagai sesama anggota ASEAN, kedua negara juga memegang peran strategis dalam memperkuat solidaritas dan kolaborasi kawasan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan pentingnya penguatan kerjasama regional sebagai respon terhadap berbagai tantangan global. Tema ekonomi, yang kedua adalah tema keamanan, dan yang ketiga adalah tema politik. Harus ada sesuatu yang lebih strategis yang bisa kita rayakan pada usia hubungan diplomatik kita yang sudah memasuki tahun ke-70 ini. Dan ini yang kita jabarkan dalam rangkaian kerjasama ekonomi. Secara bilateral, hubungan perdagangan kita dengan Laos sekarang sudah mencapai angka 83,8 juta dolar. Yang kedua, kerjasama keamanan, terutama dalam menghadapi jaringan kejahatan internasional, dan yang secara spesifik berhubungan dengan isu scam. Karena selain Kamboja, ada Laos yang juga banyak WNI yang terlibat di dalam kasus ini, sehingga pengembangan kerjasama ini dalam kerjasama intelijen dan keamanan ini sangat penting untuk kita tingkatkan. Salah satu fokus penguatan kerjasama diarahkan untuk mendukung agenda prioritas Presiden dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional sebagai fondasi ketahanan strategis negara. Sejalan dengan itu, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Aminuddin Ma'ruf, menyampaikan arahan Wakil Presiden terkait penjajakan peluang kerjasama di sektor pupuk sebagai bagian dari penguatan ekosistem pangan. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Duta Besar Laos untuk Indonesia, Khamphong Phantasai, Direktur Jenderal ASEAN Kementerian Luar Negeri Laos, Seng Davan Phongsae, serta Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Laos, Boun Tanongsak Chantala. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan, di mana pemerintah mulai menyiapkan alternatif pengganti LPG di tengah tingginya ketergantungan impor.
Compressed natural gas atau CNG diklaim lebih murah hingga 30%. Selain itu, penggunaan CNG juga dinilai dapat membuat hemat hingga 137 triliun. Ditemui usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, saat ini sekitar 75 hingga 80% kebutuhan LPG nasional masih berasal dari impor. Di sisi lain, konsumsi terus meningkat, terutama untuk kebutuhan rumah tangga yang mencapai 7 hingga 8 juta ton per tahun. Kondisi ini membuat Indonesia rentan terhadap gejolak global, sehingga pemerintah mulai mencari energi alternatif yang lebih murah dan berbasis sumber daya dalam negeri. Salah satunya adalah CNG yang saat ini sudah digunakan di sektor hotel, restoran, dan industri. Selain lebih efisien, CNG juga diklaim memiliki harga lebih rendah dibanding LPG. Meski demikian, pengguna CNG untuk rumah tangga masih dalam tahap uji coba, terutama untuk tabung ukuran 3 kg yang memerlukan teknologi tekanan tinggi hingga 200-250 bar. Pemerintah menargetkan hasil uji coba akan selesai dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Jika dinyatakan aman, konversi akan dilakukan secara bertahap. Selain itu, pemerintah juga masih mengkaji skema subsidi agar harga CNG tetap terjangkau bagi masyarakat. Dengan potensi sumber gas dalam negeri yang melimpah, termasuk temuan baru di Kalimantan Timur, CNG dinilai bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi impor energi. Namun, kesiapan infrastruktur, keamanan, dan distribusi masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Ya, CNG, jadi teman-teman tahu bahwa LPG kita ini kan 75-80% kan kita masih impor. Kebutuhan LPG kita setiap tahun meningkat. Hari ini di Chandra Asri maupun di Lote itu membutuhkan 2-3 juta ton per tahun untuk bahan baku. Nah, terkait dengan konsumsi rumah tangga itu kurang lebih sekitar 7-8 juta ton. Persoalannya sekarang adalah ketika gejolak politik seperti ini, untuk mendapatkan kepastian impor LPG itu memang ada, tapi kan kita tergantung pada global. Maka kita merumuskan untuk mencari alternatif lain. CNG adalah salah satu alternatifnya. Nah, CNG ini kan sudah dipakai oleh hotel, restoran, MBG udah ada, tapi pada klasifikasi yang 20 kg ke atas, ada yang 10 kg ke atas. Nah, untuk yang 3 kilo memang tabungnya masih dilakukan uji coba karena tekanannya kan besar sekali, dia sekitar 200-250 bar. Nah, ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi. Insya Allah 2-3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kemudian kalau itu sudah dinyatakan firm, kita akan melakukan konversi. Sebab apa? CNG ini bahan bakunya ada semua di kita, C1, C2, gas. Apalagi kita kan baru menemukan gas sekitar 3.000 mm di Kalimantan Timur. Nah, ini sebagian besar kita bisa alokasikan untuk kebutuhan dalam negeri untuk mengcover CNG. Ya. Jika berhasil, peralihan ke CNG tak hanya menekan impor, tetapi juga berpotensi menurunkan harga energi bagi masyarakat, hingga melakukan hemat sampai 137 triliun. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus tuberkulosis atau TBC di Indonesia, khususnya pada anak-anak. Pemerintah pun menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menekan angka penularan. Screening TBC untuk masyarakat dan pekerja dijalankan terintegrasi dengan program CKG. Sebanyak 6.484 desa kelurahan di 117 kabupaten kota pada 23 provinsi telah berkomitmen mencegah dan menanggulangi TBC secara mandiri. Kepala Badan Komunikasi Presiden Muhammad Kodari menyampaikan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap penanganan TBC termasuk pada anak-anak. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu mengintegrasikan screening TBC dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Kodari menjelaskan screening ini telah diterapkan pada masyarakat dan pekerja serta aktif di 16 kementerian dan lembaga dan akan terus diperluas. Pemerintah juga memperkuat kapasitas deteksi di puskesmas melalui penambahan alat pemeriksaan termasuk near point of care testing serta pemeriksaan X-ray yang akan dimulai pada semester kedua tahun 2026. Lebih lanjut, Kodari juga mengatakan pemerintah juga menargetkan pembentukan desa siaga TBC di seluruh wilayah Indonesia. Rekan-rekan media, untuk mempercepat peningkatan capaian program TBC, pemerintah telah dan sedang melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. A. Screening TBC terintegrasi dengan CKG. Jadi sekalian Pak Gus, Pak Saifullah Yusuf, Bu Sipul. Screening TBC untuk masyarakat dan pekerja dijalankan terintegrasi dengan program CKG.
Screening para pekerja telah aktif di 16 kementerian dan lembaga dan akan diperluas ke 50 kementerian lembaga lainnya. B. Penguatan kapasitas deteksi di puskesmas. Puskesmas akan diperkuat dengan alat NPOCT, Near Point of Care Testing, dan pemeriksaan X-ray yang akan dimulai pada semester 2 tahun ini. C. Pemberdayaan komunitas melalui desa siaga TBC. Sebanyak 6.484 desa kelurahan di 117 kabupaten kota pada 23 provinsi telah berkomitmen mencegah dan menanggulangi TBC secara mandiri. Kegiatannya meliputi screening, tracing, pendampingan pengobatan oleh kader, pemberian terapi pencegahan TBC, serta dukungan makanan bergizi. Dari Jakarta, Janabila Aizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemerintah memperkuat upaya pengentasan TBC di Indonesia melalui berbagai program strategis. Salah satunya dengan peningkatan keberhasilan pengobatan, serta rencana perbaikan 8.000 rumah pasien untuk menekan penularan. Pemerintah terus mempercepat penanganan tuberkulosis melalui berbagai program strategis, termasuk penguatan deteksi dan pengobatan pasien. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka kasus TBC yang masih tinggi di Indonesia. Kepala Badan Komunikasi RI Muhammad Kodari menyebut, hingga 3 Mei 2026 terdapat lebih dari 241.000 kasus TBC yang ditemukan, dengan inisiasi pengobatan mencapai 84% dan tingkat keberhasilan pengobatan 80%. Pemerintah juga mengintegrasikan screening TBC melalui program cek kesehatan gratis serta memperkuat fasilitas kesehatan dengan alat diagnostik di puskesmas. Penemuan kasus lebih dari 241.000 kasus, inisiasi pengobatan 84% dari target 95%, dan C. Keberhasilan pengobatan 80% dari target 90%. Pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah prioritas beban kasus tinggi, dan ini meningkat dari 300 rumah per tahun pada 2020 sampai 2023. Sebanyak 5.453 rumah telah diusulkan melalui aplikasi SIBaru. Rumah layak huni adalah garis pertahanan pertama melawan penularan TB. Selain itu, pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah dengan beban kasus tinggi pada 2026. Program ini bertujuan memutus rantai penularan dan mempercepat proses penyembuhan, sekaligus memperkuat peran 6.484 desa dan kelurahan siaga TBC di 23 provinsi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah terus mempercepat program cek kesehatan gratis bagi masyarakat, termasuk menyasar anak-anak usia sekolah di seluruh Indonesia. Hingga awal Mei 2026, lebih dari 100 juta penduduk telah mendapatkan layanan ini. Kepala Badan Komunikasi Presiden Muhammad Kodari menyampaikan program cek kesehatan gratis atau CKG terus menunjukkan capaian signifikan. Kodari menyatakan program ini menjadi bagian dari kebijakan hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto yang menghadirkan layanan kesehatan secara proaktif termasuk menyasar anak-anak usia sekolah. Hingga awal Mei 2026, lebih dari 100 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan layanan CKG yang dilaksanakan di lebih dari 10.000 puskesmas di 514 kabupaten dan kota. Lebih lanjut, Kodari juga mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak sekolah di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Progres dan capaian terkini. Rekan-rekan media, sejak diluncurkan, CKG telah menunjukkan kinerja yang masif. Sepanjang tahun 2025, CKG telah melayani lebih dari 70 juta peserta. Memasuki tahun 2026 sampai dengan awal Mei 2026, jumlah tersebut telah bertambah lebih dari 30 juta jiwa. Total sudah 100 juta penduduk Indonesia mendapatkan CKG.
Dan ini berjalan di lebih 10.000 puskesmas di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Perjalanan kita masih panjang karena penduduk Indonesia sekarang hampir 90 juta ya, 290 juta. Baru sepertiga, 289. Khusus untuk anak usia sekolah, berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Jana Bila, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Program Sekolah Rakyat membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mensos Saifullah Yusuf menyebut seorang anak 12 tahun akhirnya bisa bersekolah untuk pertama kalinya. Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Salah satunya dirasakan oleh Al Jabar, anak 12 tahun yang akhirnya bisa mengenyam pendidikan formal setelah sebelumnya belum pernah bersekolah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Al merupakan salah satu calon siswa sekolah rakyat dari Durensawit yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi sulit. Al bahkan sempat menyampaikan langsung kisah hidupnya kepada Sekretaris Kabinet saat berkunjung ke Istana Negara. Ini salah satu calon siswa sekolah rakyat dari Durensawit, nggak jauh dari sini ya Bapak Ibu sekalian, yang kemarin ya angkat tangan dan menyampaikan langsung kepada Pak Seskap. Spontan dia menyatakan, nama saya Al Jabar, panggilannya Al, saya usia 12 tahun tapi saya belum pernah sekolah. Ayahnya sudah meninggal, lengkap di situ rumahnya juga kelihatan masih menumpang status rumahnya, dan ditemukan pada saat berada di lampu merah. Dia cerita juga di tengah-tengah dia yang belum pernah sekolah, dia bawa adiknya, dan adiknya mau hanya sekolah sampai PAUD, setelah itu dia nggak mau sekolah juga. Padahal Al ingin adiknya bisa sekolah. Pertama, 60% orang tua yang bekerja sebagai buruh atau tenaga harian. 67% orang tua berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah. 65% keluarga memiliki tanggungan di atas 4 orang. Di antara mereka banyak yang hidup bersama orang tua tunggal. Sebagian lagi mereka mengalami KDRT. Sekolah rakyat sendiri ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pemerintah menargetkan puluhan ribu siswa terjangkau program ini, termasuk anak-anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah, hingga yang harus bekerja membantu keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan dari pemerintah menargetkan revitalisasi 71.744 sekolah pada tahun 2026 dengan anggaran 14 triliun rupiah. Program ini pemirsa difokuskan untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan, terutama di daerah bencana dan wilayah 3T. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti menyampaikan pemerintah menargetkan program revitalisasi sekolah menjangkau 71.744 satuan pendidikan pada 2026 dengan anggaran mencapai 14 triliun rupiah. Program tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah. Menurut Mendikdasmen, penambahan sasaran revitalisasi merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Hingga saat ini, pemerintah telah menyelesaikan kerjasama dengan 4.838 satuan pendidikan dan menyalurkan bantuan kepada 3.408 sekolah dengan total anggaran 2,6 triliun rupiah. Pemerintah memprioritaskan revitalisasi bagi sekolah yang rusak akibat bencana alam, terutama di wilayah Sumatera dan daerah lainnya di Indonesia. Selain itu, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta sekolah yang dengan tingkat kerusakannya berat, juga menjadi fokus utama program revitalisasi tahun 2026. Tahun 2026, revitalisasi diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang rusak sebagai dampak dari bencana. Sekolah-sekolah yang terdampak bencana alam, baik yang di Sumatera maupun di wilayah lain di Indonesia, sekolah yang memang rusak berat, walaupun tidak kena
bukan di daerah bencana, bukan pula karena 3T, tapi yang rusak berat itu kami prioritaskan untuk program revitalisasi tahun 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menyebut sebanyak 93 sekolah rakyat permanen siap beroperasi pada pertengahan 2026. Sekolah tersebut disiapkan untuk mendukung akses pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Dalam konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah, Rabu 6 April di Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa sebanyak 93 sekolah rakyat permanen siap beroperasi pada Juni 2026 untuk menyambut tahun ajaran 2026-2027. Sekolah tersebut akan dimanfaatkan oleh siswa baru dari keluarga kurang mampu sebagai bagian dari program pemerataan akses pendidikan gratis. Menteri Sosial mengatakan sebanyak 69 sekolah ditargetkan rampung sepenuhnya pada 20 Juni mendatang, sementara 24 lainnya berstatus sekolah fungsional yang sudah dapat digunakan meski pembangunan belum selesai seluruhnya. Sekolah fungsional tersebut setidaknya telah memiliki fasilitas utama seperti asrama, ruang kelas, rumah ibadah, dapur, dan ruang makan, serta ruang guru. Ini adalah pembangunan yang sedang berlangsung di 93 titik dengan melibatkan lebih dari 70.000 pekerja. Jadi ini adalah tambahan sekolahan rintisan. Ada nanti menggunakan gedung Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, dan juga ada yang dari BNN dan dari Kementerian Pertanian. Selain mempercepat pembangunan 93 sekolah rakyat permanen, pemerintah juga akan menambah 10 sekolah rakyat rintisan di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat yang diharapkan mampu menampung hingga 500.000 siswa dari keluarga kurang mampu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan pemirsa bersama saya Selis Regar. Di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku pengarah Panitia Seleksi Nasional Zulkifli Hasan memaparkan progres signifikan dalam pengadaan sumber daya manusia untuk 2 program prioritas Presiden, yaitu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Agenda besar ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di wilayah pedesaan dan pesisir melalui penyediaan tenaga manajerial yang kompeten. Sejak diumumkan pada 15 April lalu, program rekrutmen ini telah membuka lowongan sebanyak 35.476 formasi yang terdiri atas 30.000 posisi manajer KDKMP dan 5.476 pegawai KNMP. Antusiasme masyarakat yang sangat luar biasa sempat melampaui ekspektasi awal pemerintah. Tercatat hingga penutupan pendaftaran pada 25 April 2026, sebanyak 632.732 orang telah mendaftarkan diri, di mana 483.648 pelamar diantaranya dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya. Saat ini rangkaian seleksi telah memasuki tahapan tes kompetensi yang dilaksanakan mulai tanggal 3 hingga 12 Mei 2026. Ujian ini diselenggarakan secara transparan menggunakan sistem komputer assisted test yang tersebar di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia. Dalam pernyataannya, Menko Zulhas menekankan pentingnya integritas dalam proses ini. Zulhas juga mengingatkan kepada para peserta untuk selalu berhati-hati terhadap praktik penipuan yang menjanjikan kelulusan. Adalah investasi SDM terbesar yang pernah dilakukan untuk desa-desa di Indonesia, dan akan jadi ujung tombak pangan masyarakat, mereka yang akan memotong rantai tengkulak yang selama ini merebut petani dan masyarakat. Panitia Seleksi Nasional akan mengawal secara ketat
pelaksanaan pengadaan SDM, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih tersebut dengan tetap menjamin proses berjalan dengan objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setelah melewati tes kompetensi, para peserta akan menghadapi seleksi kompetensi tambahan yang meliputi tes mental ideologi serta pemeriksaan kesehatan pada akhir Mei 2026. Seluruh rangkaian proses ini akan bermuara pada pengumuman hasil tes akhir yang dijadwalkan pada 7 Juli 2026. Pemerintah pun berkomitmen agar seluruh proses ini berjalan tepat waktu demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa dan pesisir. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV, melaporkan. Masih dari Menko Pangan Zulkifli Hasan yang menyebut Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai solusi penguatan ekonomi desa. Program ini juga menjadi upaya baru pemerintah untuk melawan praktik tengkulak yang merugikan petani dan peternak. Pemerintah melalui Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak sekaligus melawan praktik tengkulak. Program ini juga menjadi upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi desa dengan memangkas rantai pasok yang panjang. KDKMP akan berfungsi sebagai off-taker yang menampung hasil panen dan ternak warga desa dengan harga yang lebih menguntungkan. Jika harga pasar turun, koperasi tetap membeli sesuai harga yang telah ditetapkan agar petani tidak merugi dan tetap memperoleh keuntungan. Ya, sebagaimana perintah Bapak Presiden, tujuannya ingin membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di desa. Ya, jadi Kopdes atau Koperasi Kelurahan itu selain memotong rantai pasok yang panjang dari pusat, dia juga bisa off-taker. Nah, jadi kalau ada produksi di desa itu yang tidak sesuai dengan harga yang kita tentukan, maka Kopdes bisa ambil alih. Contoh gabah. Kalau gabah itu 6.500 kita tentukan, tetapi di pasar di situ harganya di bawah, Kopdes bisa beli. Jadi dia off-taker. Ya, nanti bantuan PKH harus tepat sasaran. Yang dapat 10 kilo, 300.000, beasiswa, itu betul-betul harus yang tepat sasaran. Bukan karena kedekatan dengan kepala desa, tetapi betul-betul memang orang yang layak untuk mendapatkan. Itu nanti fungsinya Kopdes. Selain itu, KDKMP juga berperan sebagai penyalur berbagai bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan serta distribusi barang subsidi, penyaluran pupuk, LPG 3 kg, dan bantuan lainnya diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan transparan melalui koperasi ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih bisa hadir di tengah masa buruh saat peringatan May Day 2026 di Monas, Jakarta. Prabowo mengatakan bisa menjadi Presiden RI berkat dukungan kaum buruh hingga nelayan. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri peringatan May Day 2026 di Monas, Jakarta pada Jumat pagi. Acara tersebut turut dihadiri pimpinan lembaga negara hingga jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan akan terus bertekad untuk kepentingan rakyat Indonesia. Presiden juga berkomitmen berjuang demi masyarakat yang hidupnya masih sulit. Prabowo juga mengatakan selama setahun ini pemerintah telah mengambil kebijakan yang membela rakyat, terutama kaum buruh. Dirinya mengatakan dalam waktu dekat akan meresmikan Museum Marsina. Ini kehormatan bagi saya. Terima kasih. Saya merasa bahwa kaum buruh selalu mendukung saya sekian kali dan saya merasa jadi presiden karena dukungan kaum buruh. Kaum tani, kaum nelayan, kaum pekerja seluruh Indonesia, dan saya bertekad, saya bersumpah untuk berjuang untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan terutama mereka-mereka yang hidupnya masih sulit. Itu adalah tugas saya, itu adalah tugas pemerintah yang saya pimpin, dan itu adalah tekad kami. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan menyerah, kami tidak akan ragu-ragu untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian,
Saya kira dalam 1 tahun ini saudara-saudara bisa menilai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang saya pimpin adalah kebijakan-kebijakan yang membela seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum buruh. Saudara-saudara, kita telah mengangkat Ibu Marsinah sebagai pahlawan nasional. Dan bulan ini juga saya akan berangkat ke Desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur untuk meresmikan Museum Perjuangan Buruh yang diberi nama Museum Marsinah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hasil survei Nusantara Riset menunjukkan tren positif elektabilitas partai politik dan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan. Partai Gerindra memimpin perolehan elektabilitas diiringi tingkat kepuasan publik yang mencapai 80%. Dalam survei yang dilakukan pada 13 hingga 22 April 2026, Nusantara Riset mencatat Partai Gerindra menempati posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 27,25%. Disusul Partai Golkar dan PDI Perjuangan dengan selisih tipis di bawah 1% menunjukkan persaingan ketat di posisi 3 besar. Sementara itu partai-partai menengah seperti Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PKS berada di kisaran 5 hingga 6% dengan persaingan yang masih terbilang kompetitif. Di sisi lain, partai non-parlemen masih berada di bawah ambang batas parlemen dengan elektabilitas relatif rendah. Survei ini juga menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto mencapai 80%. Dengan faktor utama berupa ketahanan energi, stabilitas harga, serta program-program pemerintah di bidang pangan dan sosial. Meski demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah ke depan. Survei kita dilihat dari kinerja Presiden Wakil Presiden itu mungkin juga ada efek dari itu, efek dari kinerja pemerintahan baik sehingga berefek terhadap partai politik. Ada elektoral yang didapatkan atau reward yang didapatkan oleh partai politik, khususnya Gerindra, mendapatkan reward elektoral dari kinerja pemerintahan yang baik. Seperti itu sebenarnya. Selanjutnya, kalau seandainya di kinerja pemerintahan, tadi saya bilang bahwa di angka 80% dan yang tidak puasanya 7% sekian, terus yang tidak belum menentukan pilihan di angka 12%-an, saya kira itu juga tingkat kepuasan yang sangat tinggi. Tentu itu juga banyak alasan yang tadi kita lihat bahwa alasan yang pertama adalah soal ketahanan energi. Saya kira ini juga berefek dari kinerja pemerintahan yang baik. Tentunya mungkin ada juga kementerian-kementerian yang khusus di bidang energi, kementerian SDM. Saya kira itu yang menjadi faktor kinerja ketahanan energi baik karena mungkin bisa menstabilkan nilai tidak terkena walaupun efek global sangat tinggi. Subsidi pemerintah tetap dilakukan terhadap minyak. Saya kira itu juga menjadi titik yang dipandang oleh masyarakat. Pemerintah saat ini bisa tetap menstabilkan harga energi. Saya kira hasil survei ini menjadi gambaran awal kondisi politik nasional menjelang dinamika politik ke depan. Sekaligus menjadi catatan bagi pemerintah dan partai politik untuk terus meningkatkan kinerja dan juga kepercayaan publik. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mempunyai 70 lokasi yang dimanfaatkan menjadi satuan pelayanan pemenuhan gizi dapur makanan bergizi di lembaga pemasyarakatan dan juga rumah tahanan. Memanfaatkan warga binaan untuk bekerja, itu salah satu yang kita planning untuk ke depan ini. Mudah-mudahan akan tetap bertambah. Sekarang ini sudah 70 titik. Pemerintah menggunakan sejumlah lahan di lapas dan juga rutan untuk menjadi satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur makanan gizi gratis. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebutkan, jika lokasi awal lokasi MBG berada di Sukamiskin, Bogor, lalu disusul ada 7 lokasi dapur kembali dan serta 28 lokasi dapur SPPG yang akan di-launching. Penempatan lokasi SPPG di lapas dan juga rutan sendiri, yakni dengan memanfaatkan warga binaan
untuk bekerja sebagai pegawai dapur yang sudah mendapatkan asesmen atau surat berkelakuan baik. Menurut Direktur Jenderal Permasyarakatan Masyudi, ada sekitar 70 dapur SPPG atau dapur MBG di seluruh rutan maupun lapas. Masyudi menambahkan ada 28 lokasi yang sudah diproses dan di akhir bulan. Itu di lingkungan lapas. Ternyata kita mendapatkan pertama itu sebetulnya itu sudah ada di Sukamiskin. Awal MBG itu ada di Sukamiskin itu yang pertama. Nah itu. Terus disusul ada 7. Ya kan? Nah, terakhir kemarin kita dapat 28. Sekarang proses mudah-mudahan bulan Mei ini bisa di launching, bisa keluar. Sama itu. Jadi memanfaatkan warga binaan untuk bekerja. Itu salah satunya yang kita training untuk ke depan ini. Mudah-mudahan akan tetap bertambah. Sekarang ini sudah 70 titik di lapas dan rutan yang ada MBG yang proses untuk akhir bulan ini selesai ada 28. Mudah-mudahan nanti yang lainnya akan tetap proses berjalan. Masyudi juga memastikan jika lokasi lahan yang dijadikan dapur SPPG MBG harus membayar PNBB atau sewa lahan sebesar 350 sampai 400 meter persegi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG tidak berkaitan dengan kepentingan politik menjelang pemilu 2029. Penegasan tersebut disampaikan Mentan Andi Amran di tengah munculnya berbagai isu yang menyebut program MBG dijalankan sebagai bagian dari syarat kepentingan politik. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan program MBG murni ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi generasi muda serta mendukung penurunan angka stunting di Indonesia. Ia menekankan program ini merupakan bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia dan bukan untuk kepentingan kelompok atau agenda politik tertentu. Menurut Mentan, kehadiran program MBG justru diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui pemenuhan gizi yang lebih baik dan merata. Selain itu, program ini juga dinilai mampu menggerakkan sektor pertanian dan pangan nasional karena melibatkan produksi dalam negeri. Dengan demikian, pemerintah pun mengajak seluruh pihak untuk tidak mempolitisasi program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Iya, betul. Itu MBG jangan lihat berdiri sendiri. Ini kata kunci ya. MBG berdiri menjadi off-taker 165 juta petani. Saya ulangi, MBG berdiri itu menjadi off-taker petani 160 juta petani Indonesia. Berikutnya, itu akan anak-anak kita cerdas nanti ke depan. Dia penuh dengan gizi. Kemudian berikutnya ekonomi berputar di desa itu. Pasar ini hidup. Dan langsung yang merasakan rakyat. Kalau mau segi politik, Bapak Presiden ini tidak ada segi politis. Anak SD, anak dalam kandungan yang kita beri. Pemilu 2029 nggak ada hubungannya. Benar nggak? Nggak bisa memilih kan di 2029? Artinya ingin betul-betul untuk rakyat Indonesia mempersiapkan generasi muda yang lebih tangguh, lebih cerdas. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dalam Ruang Kepresidenan. Yang saya Selis Regar, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.